Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, Iksan Adiaksa. Perkenalkan, nama aku Aksa dan saat ini aku duduk di semester 5 di salah satu perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta. Langsung aja, di video kali ini aku cuma mau refleksi dan bercerita tentang pengalaman apa yang aku dapetin selama 2024 kemarin. Oke, tanpa berpikir panjang, aku bakal nyeritain beberapa hal yang paling aku berkesan selama 2024 kemarin, dan aku bakal cerita sedikit atau banyak tentang pengalaman-pengalaman itu. Yang pertama, salah satu pengalaman yang pertama kali aku rasain di 2024 kemarin itu adalah lari half marathon, yang mana itu lari kurang lebih sekitar 21,2 km. Yang membuat menarik pengalaman half marathon pertamaku adalah saat itu di bulan Mei, itu aku lari half marathon di kaki Gunung Merapi. Dan kalau teman-teman tahu, Gunung Merapi itu kan cukup tinggi, dan saat itu aku berhasil menyelesaikan half marathon dengan elevasi kurang lebih 700 sampai 800 meter saat itu. Dan aku cukup bangga dan senang karena aku berhasil menyelesaikan half marathon pertamaku, dan itu pengalaman yang salah satu yang paling berharga di 2024 kemarin. Nah, sebenarnya di tahun 2024 kemarin aku ada ikut 3 event lari. Yang pertama tadi half marathon di bulan Mei, lalu di awal tahun di bulan Februari aku juga udah pernah atau berhasil menyelesaikan trail run sekitar 15 kilo di Pantai Parangtritis. Dan lariku di Parangtritis kemarin itu ada salah satu event lari yang cukup berkesan juga buat aku, karena waktu itu aku juga berhasil menyelesaikan bukan 15 kilo melainkan 16,7 kilo di aplikasi Strava. Jadi tidak sesuai dengan jarak yang ditentukan oleh panitia. Tapi nggak apa-apa, aku berhasil menyelesaikan itu. Aku di sana juga ketemu salah satu YouTuber namanya Leonardo Edwin. Dia salah satu travel vlogger gitu, dan ya aku cukup senang. Oh iya, sama satu lagi aku juga ketemu sama Dokter Tirta. Teman-teman pasti tahu Dokter Tirta. Nah, setelah menyelesaikan lari 15 kilo trail run di bulan Februari dan half marathon di bulan Mei, race atau event lari terakhirku itu ada di bulan Agustus. Ya, di bulan Agustus aku menyelesaikan jarak 5,7 kilo. Dan yang membuat spesial itu aku lari bareng teman aku di kampus, sekitar 2 orang, dan beberapa teman juga ikut dan membantu buat kita foto-foto di sana. Oke, setelah menyelesaikan 3 race tadi, salah satu hal yang aku mau coba tarik lagi di 2024 itu adalah tentang salah satu hobi aku, yaitu baca buku. Di tahun 2024 kemarin, aku berhasil menyelesaikan kurang lebih 7 buku, dan ada 2 buku yang cukup berkesan di aku dan cukup ingat pesan-pesannya. Ada 2, yaitu The Things You Can Only See When You Slow Down karya Hemin Sunim, dan The Underdog Playbook-nya 30 Days of Lunch. Jadi dari 2 buku itu benar-benar memberikan lesson learned yang cukup berharga buat aku pakai sampai sekarang. Salah satunya itu yang dari buku The Things You Can Only See When You Slow Down itu adalah gimana caranya kita hidup di dunia yang serba cepat sekarang. Dan aku cukup relate dan membantu banget ketika di 2024 kemarin aku sibuk kuliah, aku sibuk ngerjain tugas dan semacamnya. Aku ngerasa buku itu sangat kebantu, dan ya cukup 1 hari itu bukunya aku udah selesaikan karena menurut aku cukup bagus. Terus yang kedua, yang buku yang aku cukup suka juga, yaitu The Underdog Playbook karyanya 30 Days of Lunch. Itu buku juga baru rilis, dan isi dari buku tersebut itu buku itu ngebahas tentang isi dari podcast-podcast yang mereka buat selama beberapa tahun terakhir, dan isinya itu insight-insight yang sangat berguna, dan banyak hal yang kita nggak tahu kita bisa tahu dari buku itu. Jadi aku juga sangat merekomendasikan teman-teman buat baca buku itu. Oke, jadi tadi udah race, udah buku, dan
selanjutnya itu ada tentang perkuliahan. Nah, di Indonesia sendiri kegiatan KKN itu kan wajib teman-teman. Jadi selama sekitar 1 bulan di bulan Agustus kemarin sampai bulan September, aku udah menyelesaikan KKN-ku atau Community Services-ku di Kalimantan Timur. Nah, jadi di salah satu desa namanya Desa Teluk Sumbang, aku alhamdulillah udah menyelesaikan KKN di sana. Dan itu juga adalah salah satu pengalaman yang berkesan bagi aku karena hidup di daerah yang bisa dibilang 3T, yang untuk akses internet dan transportasinya itu cukup sulit. Aku dan teman-teman KKN aku berhasil survive dan mengambil banyak sekali pelajaran yang mungkin di kota seperti tempat atau seperti kota yang aku tinggali sekarang itu kita belum tentu bisa dapat kayak gitu. Dan itu mengubah aku juga dan teman-teman juga, terutama aku, perspektif aku tentang kehidupan bersosial itu jadi agak sedikit lebih beda karena aku bertemu dengan orang-orang yang mungkin dari kesempatan untuk belajarnya itu jauh lebih tertinggal dari kita yang ada di kota sekarang. Dan aku cukup bersyukur bisa menyelesaikan KKN di sana, dan itu adalah poin ketiga atau hal yang aku highlight selama 2024 kemarin. Dan yang terakhir adalah terkait channel YouTube aku sendiri. Di 2024 kemarin aku udah alhamdulillah upload 4 video, yang mana itu nggak sesuai ekspektasi aku pada awalnya di tahun 2024, tapi pada akhirnya udah terjadi dan aku harus menerima itu bahwa aku belum bisa konsisten upload video di YouTube. Dan ya, tapi baiknya adalah aku bisa dapat pengalaman di luar YouTube atau di kehidupan nyataku yang sangat berguna. Ya, 4 video di 2024 itu adalah hasil yang berhasil aku buat atau video yang berhasil aku buat selama 2024 kemarin. Dan terakhir, buat teman-teman yang masih nonton sampai sekarang, terima kasih banyak udah mau dengerin sedikit banyaknya cerita aku selama tahun 2024 kemarin, dari pengalaman-pengalaman dan hal-hal yang udah aku selesaikan di 2024 kemarin. Aku rasa aku udah melaksanakan atau menyelesaikan 2024 dengan cukup baik, dan aku harap 2025 nanti atau sekarang, karena sekarang aku tag videonya di tanggal 1 Januari, itu bisa jauh lebih baik ya teman-teman. Dan aku semoga juga bisa sering upload video di YouTube dan bisa menyelesaikan buku-buku yang banyak aku pinjam dari perpustakaan tapi aku belum sempat baca, dan bisa ikut event-event lari yang kedepannya pasti juga bakal lebih banyak dari sebelum-sebelumnya. Dan tentunya aku juga gak sabar buat ngambil kesempatan-kesempatan yang sebelumnya aku mungkin lepas dan aku gak dapat, seperti itu. Dan yang terakhir, salah satu yang aku juga sempat lupa tadi adalah aku bersyukur juga karena di tahun 2024 kemarin aku juga dipertemukan oleh teman-teman baru, mulai dari yang dalam negeri atau dari kampus dan luar negeri. Jadi sedikit cerita lagi teman-teman, di 2024 kemarin aku pertama kalinya menginjakkan kaki di luar negeri, yaitu di negeri jiran Malaysia selama kurang lebih 1 minggu. Dan ya, itu adalah pengalaman yang cukup asyik karena aku belajar di kampus yang baru, aku bertemu teman-teman baru yang nemenin aku selama di sana, dan tentunya di sana aku juga nyobain makanan khas Malaysia yang pasti beda dari makanan yang ada di Indonesia. Dan ya, itu juga jadi pengalaman yang aku rasa juga mengubah perspektifku dalam berteman. Dan ya, terima kasih teman-teman udah mau dengerin refleksi atau cerita tentang tahun 2024ku kemarin. Dan aku juga mau terima kasih ke teman-teman yang masih setia nonton konten-konten aku walaupun aku cuma upload 4 video di tahun 2024 kemarin.
Dan ya, semoga di 2024 ini, maksudnya di 2025 ini aku bisa lebih rajin lagi dan konsisten upload video di YouTube. Sekian video kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.